Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11, yaitu bab kedua, peristiwa alam dan sosial di sekitar teks eksplanasi pada pertemuan kita yang kedua. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan. Tujuan pembelajaran diharapkan melalui pembelajaran teks eksplanasi, siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi serta terampil memproduksi teks eksplanasi secara lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini yaitu analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan memproduksi teks eksplanasi. Pada pertemuan pertama sudah Ibu sampaikan mengenai konsep dan teori tentang teks eksplanasi, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang struktur dan juga kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, kemudian diikuti dengan deretan penjelas, dan diakhiri dengan penutup yang biasanya berisi ulasan, interpretasi, maupun simpulan. Untuk lebih jelasnya, teks eksplanasi strukturnya terdiri dari yang pertama, identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Kemudian, struktur teks eksplanasi yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian. Jadi setelah pernyataan umum, identifikasi adanya suatu fenomena, kemudian diikuti dengan deretan penjelas yang menggambarkan rangkaian kejadian, yaitu merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan, bagaimana atau mengapa. Kemudian rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis, berurutan atau gradual, yaitu bertahap. Kemudian rincian yang berpola atas pernyataan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan berikutnya, struktur teks eksplanasi ditutup dengan adanya ulasan atau review berupa komentar tentang konsekuensi atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Berikutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Yang kedua menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu, biasanya bidang ilmu pengetahuan atau sains. Yang ketiga menggunakan kata kerja atau verba kausalitas yang menyatakan hubungan makna kausal atau hubungan sebab akibat. Kemudian yang keempat menggunakan kata kerja pasif dalam satu kalimat. Contoh kata kerja pasif yaitu dimulai, ditimbun, dilahirkan, yaitu berawalan di biasanya. Kemudian yang kelima menggunakan kata keterangan waktu yang menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Dan yang keenam menggunakan kata benda yang merujuk pada suatu jenis dari fenomena. Dan yang ketujuh menggunakan konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contohnya lalu, kemudian, ya, seperti itu. Berikutnya, produksi teks eksplanasi. Teks eksplanasi dikembangkan dengan menggunakan
dua pola, yaitu pola pengembangan, teks eksplanasi, hubungan sebab akibat, dan pola pengembangan proses. Kemudian langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, kemudian penyuntingan teks eksplanasi, pengembangan paragraf pada teks eksplanasi, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Contohnya pola pengembangan sebab akibat ada pada satu teks berikut. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gempa bumi pernah melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006, pukul 5:54 WIB ya. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi sekitar 25 km barat daya kota Yogyakarta. Pada paragraf pertama itu menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya gempa bumi. Kemudian paragraf berikutnya, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Jadi, pola pengembangan sebab akibat dijelaskan dulu penyebab suatu fenomena dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Dan kemudian berikutnya ada contoh teks eksplanasi pola pengembangan proses. Ya, ada teks berjudul Aurora. Aurora adalah fenomena alam berupa cahaya menyala-nyala dan menari-nari di langit malam. Penampakannya begitu indah dan memukau. Sayangnya tidak banyak orang yang pernah menikmatinya. Fenomena ini hanya bisa dilihat di negara yang jauh dari garis khatulistiwa. Aurora terjadi karena atmosfer bumi berinteraksi dengan partikel yang dipancarkan dari matahari. Ketika ada ledakan besar di permukaan matahari, miliaran partikel terlontar. Lontarannya berupa cahaya yang merambat begitu cepat mencapai 800 km per detik. Lalu, partikel-partikel dari pancaran ini menumpuk di ionosfer, lapisan atmosfer yang mengandung ion. Sebagian dari ionosfer juga bertumpuk dengan magnetosfer atau medan magnet bumi. Pertemuan medan magnet dengan partikel-partikel ionosfer yang menyimpan partikel dari matahari ini menghasilkan cahaya-cahaya berwarna seperti hijau, biru, merah muda, dan ungu. Itulah yang disebut dengan aurora. Jadi, paragraf pertama menjelaskan tentang definisi atau mengenalkan tentang fenomena alam yaitu aurora, dan paragraf kedua itu proses ya, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam yaitu aurora. Kemudian berikutnya langkah penulisan teks eksplanasi yang bersama, yaitu dengan teks-teks yang lainnya menentukan topik yang pertama atau tema, yang kedua menentukan tujuan penulisan, yang ketiga mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan yang keempat menyusun kerangka, yang kelima mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Setelah menyusun atau menulis teks eksplanasi, langkah berikutnya yaitu menyunting teks. Bagaimana langkah menyunting teks eksplanasi atau merapikan teks eksplanasi yang telah kita buat, yaitu membaca kalimat demi kalimat secara teliti. Yang kedua, membenarkan kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf. Dan yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan kita tarik kesimpulan, yaitu struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, penjelasan proses, dan penutup. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi meliputi adanya makna kata denotatif, makna sebenarnya, penggunaan istilah, verba, dan konjungsi. Ya, rujukan materi kita pada kali ini yaitu buku siswa Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017. Untuk penugasan membuat teks eksplanasi secara kelompok sesuai dengan
yang Ibu sampaikan di minggu yang lalu dalam bentuk PowerPoint boleh, dan juga mungkin dalam bentuk file video juga boleh. Dan sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.